Terus manfaatnya itu dia bisa menyerap karbon dioksida. Mana Bu? Kalau kita kan bisa di sini kan ada kelompok ibu-ibu Pulau Pari. Harapannya sih bisa peduli gitu maksudnya. Iya. Kalian tahu nggak sih dampak mangrove terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar? Kalian mau tahu dampaknya apa? Let's go! Halo guys, balik lagi bersama gue Royhan di R2 Podcast. Kali ini gue bareng temen gue, tim Better Egg. Ada di tempat penanaman mangrove di Pulau Pari. Kita bakal bincang-bincang sama Bu Diana, salah satu pengurus dari komunitas ibu-ibu Pulau Pari. Jadi kita bakal dengar semua manfaat Pulau Pari, terutama pembibitan mangrove ini ke masyarakat dan juga ke lingkungan di sini seperti apa. Jadi kalau mau tahu ceritanya, let's go, langsung aja kita ketemu. Halo Bu, nama Iya. Korisa. Ibu sama siapa? Nama saya Diana. Oh, Ibu Diana. Oke. Nah, kita tuh kan mau ada acara nih Bu, penanaman. Jadi pengen tahu dulu sih sebenarnya di sini tuh bakaunya jenisnya apa. Terus nanti mungkin pengalaman Ibu Diana sendiri, apakah ada penanaman sebelumnya atau gimana kayak gitu. Nah, kalau mangrove yang ditanam tuh biasanya jenis apa ya Bu? Kalau mangrove yang ditanam itu jenisnya Rhizopora. Rhizopora. Oh, oke. Semuanya sama atau beda-beda? Sama, Oh, rata-rata di sama-sama. sini Rhizopora. Mm-mm. Cara nanamnya itu rumpun berjarak. Gimana tuh Bu? Oh, maksudnya? Satu lubang bisa 20, bisa 30 satu lubang. Satu lubang. Terus manfaatnya itu dia bisa menyerap karbon dioksida. Terus paling banyak dibanding tumbuhan lain sih dia. Wah, Dia menahan abrasi dari gelombang besar dia. biasanya yang nanam Ibu sendiri atau nanti dibantu sama warga sini atau gimana Bu? Kalau kita kan bisa di sini kan ada kelompok ibu-ibu Pulau Pari. Oke. Nah, bisa dibantu sama ibu-ibu Pulau Pari. Itu anggotanya berapa tuh Ibu jumlahnya? Anggota 17. 17, wah, lumayan banyak ya Bu Iya. ya gitu. Oh, oke. Terus tadi kan nanamnya nanti bisa rumpun berjarak. Itu jaraknya berapa meter kali berapa meter tuh Bu? Kalau boleh Enggak tahu. berapa jauh sih. Yang Maksudnya estimasinya aja berarti. semeter lah, semeter. Semeter ya kira-kira. Oh, oke. Nanti kalau misalnya setelah ditanam itu nanti dirawat juga sama ibu-ibu dari kelompok atau gimana Bu? Kita 3 bulan sekali monitoring. 3 bulan sekali monitoring. Bagaimana perkembangan daunnya, terus oke. batangnya bagaimana, kematiannya ada berapa, yang hidupnya ada berapa gitu. Oke, keren ya Bu ya. Jadi nggak cuma ditanam tapi juga dimonitoring ya. Wah, keren-keren. Udah sama kayak lembaga penelitian yang udah dimonitoring gitu. Saya kira dia tanam aja gitu. Enggak sama, dia juga perlu dirawat dia juga. Iya, benar. Nah, kalau misalnya udah besar kayak gini tuh biasanya umur berapa Bu? Yang ini Masih baru ya Bu ya? Atau udah? kayaknya ini udah mau hampir 2 tahun nih. 2 tahun ya? Iya. Wah, oke. Keren. 2 tahun. Nah, selain itu, selain nanam mangrove, biasanya ibu-ibu di forum atau di kelompok tuh ngapain aja Bu? Apakah ada pembibitan nursery atau gimana? Kalau pembibitan ada kan edukasi mangrove tadi yang sebelum kita masuk tuh. Iya. Ada edukasi mangrove di situ. Oh. Nah, ibu-ibu itu berkebun juga. Jadi baik ya kegiatannya, nggak cuma aku ya. Keren banget sih ibu-ibu Kalau di sini ibu-ibu ya. iya. Oh, berarti ada sosialisasinya juga, ada berkebunnya juga, nanamnya juga iya, monitoring juga iya. Wah, ini udah keren banget sih ininya, sistematisnya gitu. Nah, biasanya sosialisasinya terkait apa Bu? Apakah nanti ada pihak luar yang ngajarin cara penanaman, ngajarin mungkin UMKM atau gimana Bu jenisnya? Kalau masalah mangrove mungkin belum ada kali ya. Iya. Tapi kalau ada sosialisasi dari mahasiswa mana gitu, dari dosen-dosen pasti ada di sini. Keren. Jadi gak cuman warga sekitar yang peduli, tapi ternyata orang luar juga bantu ya Bu ya. Oh, oke, keren. Kayak Pantai Rengge ini hasil ibu-ibu loh, Pantai Rengge. Oh iya.
berarti memang yang mengolah ibu-ibu kelompok. Ibu-ibu rengge kelompok. Ibu-ibu rengge kelompok. Termasuk dengan penyewaan dan sebagainya itu juga dari ibu-ibu renggenya, Bu? Iya. Oh, oke. Keren banget ya? Nah, kalau bapak-bapaknya forum, gitu. Ke ibu-ibunya ke ibu kelompok. Boleh tahu namanya apa ibu kelompok? Pulau Pari. Pulau Pari. Oh, itu termasuk di Pulau Rengge juga, di Pantai Renggenya juga dikelola ya, Bu ya? Oh, oke. Terus biasanya kalau penanaman gitu, Bu, ada minimal harus nanamnya nggak? Kayak, kalau misalnya minimal sekali tanam harus 20 pohon atau 30 atau bahkan 100 pohon. Tergantung nanamnya. Tergantung nanamnya berarti banyak apa tidaknya gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya bebas ya, Bu ya? Bebas gitu. Yang penting dikomunikasikan ke kelompok dan bisa dibantu buat ditanamkan kayak gitu. Nah, selain penanaman nih, Bu, kira-kira ada apa ya, semacam layanan juga nggak dari kelompok? Apakah itu misalnya ada mahasiswa yang mau PKL atau ada kelompok lembaga yang mau wisata ke sini, tapi juga ada edukasinya, itu dari kelompok atau dari forum juga menyediakan atau gimana, Bu? Kalau sama-sama menyediakan sih, dari kelompok menyediakan, dari forum juga menyediakan. Oh, oke. Jadi tergantung apa yang dimau dan ini ya dibutuhin ya. Jadi tinggal diomongin. Wah, jadi semuanya serba bisa ya, Bu ya, intinya. Oke, menarik banget. Banyak sekali yang bisa dieksplor berarti di Pulau Renggeng. Terus ada yang mau diomongin lagi, Bu, terkait mangrove? Apakah sejauh ini menurut Ibu udah lumayan banyak yang sadar dan mulai nanam, atau menurut Ibu masih kurang gitu? Kalau kata saya sih masih kurang. Masih kurang ya? Kenapa tuh, Bu, kira-kira? Masih kurang, kadang kan ada yang cuek aja ke mangrove, ada yang peduli ke mangrove gitu aja sih. Oke, jadi masih berasa kurang ya, Bu ya, kurang optimal gitu lah intinya. Harapannya Bu Diana kira-kira apa nih, Bu? Sebelum ke harapan, Bu, kalau dampak penanaman mangrove ini ke masyarakat sekitar Pulau Pari, kira-kira ada dampak khusus nggak, Bu? Kalau dampaknya ke ibu-ibu atau bapak-bapak kalau nanam mangrove apa tidak nanam mangrove? Dengan nanam mangrove, kalau dengan nanam mangrove, alhamdulillah sih ada dampaknya. Maksudnya nggak terlalu abrasi gitu. Kan dia bisa menahan ombak. Iya, benar. Gitu. Terus untuk ekonomi, misalkan ibu sekalian itu lumayan membantu juga nggak, Bu, dari pendapatan ibu-ibu komunitas atau lumayan ya. Jadi dari tanaman mangrove ini bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar lah buat ekonomi. Iya. Lagi. Oke, mungkin terakhir harapan dari Bu Diana ya, mungkin buat lembaga-lembaga atau kelompok seperti saya dan juga Mas Royhan dari Better Egg Official, kan kita mau penanaman nih. Harapan dari Ibu Diana untuk mungkin anak-anak muda seperti kita itu pengennya gimana gitu terhadap mangrove kayak gitu, Bu? Harapannya sih bisa peduli gitu, maksudnya bisa peduli dengan bisa menanam mangrove. Udah tidak. Jadi intinya anak muda seperti kita harus peduli ya, itu yang pertama, poin pertama. Dan yang kedua, dengan adanya kepedulian itu bisa menumbuhkan dampak positif bagi lingkungan, bagi bumi, bagi masyarakat juga, dan bagi anak-anak muda seperti kita. Mungkin itu aja, Bu ya. Saya jadi banyak hal yang bisa dieksplor, dan teman-teman kalau misalnya mau ada yang ke Pulau Pari atau mungkin ada yang mau penanam juga bisa ke Pantai Renggeng, dan juga bisa ketemu sama Ibu Diana kalau misalnya ada kebutuhan. Paling gitu aja sih dari aku. Terima kasih.